Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwanil ahibba, jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa hadir ke masjid ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita serta melanjutkan kajian kita tentang tarikh Khulafa ar-Rasyidin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnahnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang lalu kita telah menyelesaikan bahasan kita tentang amalan-amalan penting yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di saat beliau menjadi khalifah. Di antara amalan yang besar adalah memerangi orang-orang yang murtad. Kemudian setelah sukses mengembalikan kejayaan Islam di dalam Jazirah Arab, beliau juga melanjutkan misi dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dakwah untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sehingga atas dasar ini Abu Bakar As-Siddiq mengutus semua bala tentaranya tentu dalam rangka berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan Islam kepada seluruh manusia dengan mengirim surat terlebih dahulu kepada setiap pemimpin-pemimpin bangsa. Kemudian kalau mereka enggan, tentu ada jenjang-jenjang yang harus dilakukan. Maka alternatif terakhir adalah perang. Tentu peperangan ini adalah hal yang terakhir, yang mana peperangan ini dilakukan karena dakwah Islam itu dihambat. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, walaupun masa kepemimpinannya itu sangat singkat, yaitu hanya sekitar 2 tahun 3 bulan, namun bisa mengembalikan kejayaan Islam setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan terus mengembangkan ajaran Islam ini ke seluruh dunia. Kemudian di antara amalan yang tak kalah penting yaitu adalah mengumpulkan Al-Quran. Mengumpulkan Al-Quran ini pada dasarnya itu karena usulan dari sahabat beliau yang mulia, yaitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattab
adalah salah seorang sahabat Nabi yang sering diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang positif. Sering wahyu itu turun setelah usulan-usulan yang dilontarkan oleh Umar ibn al-Khattab. Nah, di antara usulan yang agak dipaksakan oleh Umar ibn al-Khattab kepada Abu Bakar As-Siddiq adalah mengumpulkan Al-Quran. Kenapa? Karena dikhawatirkan orang-orang yang hafal Al-Quran itu akan habis dan hilang pula agama ini. Kenapa? Karena di masa Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang murtad seperti di perang Yamamah, itu banyak sahabat Nabi yang hafal Quran itu gugur di medan perang. Bahkan setelah itu peperangan berlanjut di luar jazirah, sehingga dikhawatirkan banyak ulama-ulama dari sahabat yang gugur di medan perang. Sehingga Umar ibn al-Khattab terus menyarankan kepada Abu Bakar As-Siddiq yang pada awalnya enggan untuk mengumpulkan Al-Quran. Dan di antara alasan Umar ibn al-Khattab adalah mengatakan innal qatla qad istaharra yaumal yamamah bin nas. Sesungguhnya kematian itu telah membesar, telah menjadi banyak, terutama di perang Yamamah. Wa inni akhsha ayyastahirral qatlu bil qurra'i fil mawatin fayadhhabu katsirun minal Qur'an illa an tajma'ahu wa inni la'ara an tajma'al Qur'an. Dan saya khawatir bahwasanya kematian itu akan terus bertambah terhadap para penghafal Al-Quran di tempat-tempat yang lain, sehingga banyak Al-Quran itu yang akan hilang. Sehingga aku tidak memiliki pandangan selain supaya engkau mengumpulkan Al-Quran. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di saat ditawarkan solusi yang seperti ini itu agak kaget dengan mengatakan kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana aku akan melakukan sesuatu yang mana sesuatu ini belum pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Umar terus tidak sukses di hari ini, di hari berikutnya. Sampai-sampai Abu Bakar itu merasa dan setuju dengan apa yang digagaskan oleh Umar ibn al-Khattab, sampai dada beliau itu benar-benar lega dengan anjuran ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita menilik kepada masa sebelumnya, yaitu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Al-Qur'an itu atau kapan Al-Qur'an itu ditulis? Kalau kita pelajari dari sejarah-sejarah serta hadits-hadits, maka akan kita dapati bahwasanya di masa awal turunnya wahyu atau turunnya Al-Quran itu sudah ditulis. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memerintahkan para sahabatnya yang bisa menulis, yang bisa membaca, untuk menulis wahyu yang setiap turun kepada dirinya. Dan memang Al-Quran itu sudah dijamin oleh Allah bahwasanya tidak akan ada perubahan, dan Allah menjanjikan untuk menjaga Al-Quran.
pada awal wahyu turun kepada Nabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agak bingung ketika menerima wahyu. Kenapa? Karena takut lisannya tidak bisa membaca seperti yang dikehendaki Allah, dan juga khawatir ia tidak menghafalnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Wahai Muhammad, janganlah engkau terburu-buru dalam menggerakkan lisanmu. Sesungguhnya itu tanggungan kami untuk mengumpulkan Al-Quran itu di dalam dadamu. Dan kami pun akan atau menanggung bacaan Al-Quran itu seperti yang kami kehendaki. Sehingga di masa Makkah, di saat Al-Quran turun pun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin Abi Sarah. Sehingga ketika di Makkah pun, wahyu yang turun itu selalu ditulis atas perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat memang mereka fokus dalam menghafalnya. Tidak semua sahabat menulis Al-Quran, tidak. Akan tetapi yang menulis itu adalah orang-orang tertentu yang memang memiliki kemampuan dan diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita ingat di saat atau kisah Islamnya Umar ibn Khattab. Kalau kita baca di buku-buku Sirah Nabawi, kita akan dapati di antara kisah yang menceritakan masuknya Islam, masuknya Umar ibn Khattab memeluk agama Islam itu adalah ia suatu saat menghunus pedang, bersegera, kemudian ditanya oleh seseorang dari Bani Zahra, mau kemana Umar? Kayaknya terburu-buru amat. Maka Umar bin Khattab mengatakan, aku akan menuju Muhammad untuk membunuhnya. Maka orang yang bertanya ini agak meledeknya, ngapain kamu mau membunuh Muhammad? Urus saja keluargamu, karena keluargamu itu tidak beres. Apa maksudmu? Saudara perempuanmu dan iparmu itu sudah menjadi pengikut Muhammad, sudah masuk Islam. Maka Umar ibn Khattab tidak jadi menjumpai Rasulullah, namun berbalik arah ke rumah saudara perempuannya. Di saat sampai ke rumahnya, ia mendengar suara yang sama sekali belum pernah didengar sebelumnya. Ternyata suara itu adalah bacaan Al-Quran yang dilakukan oleh seorang Al-Ansor yang bernama Khabbab Ibnul Arat. Ia membaca Al-Quran surat Toha. Maka Umar langsung masuk, membuka pintunya, dan Khabbab Ibnul Arat itu bersembunyi karena tahu bahwasanya Umar itu datang. Maka ditanya, suara apa tadi yang saya dengar? Maka adiknya pun menjawab bahwasanya tidak ada apa-apa. Namun Umar sudah tidak enak, akhirnya menempeleng saudara perempuannya dan iparnya, sehingga memaksa apa yang didengar tadi. Akhirnya terpaksa ditunjukkan sebuah catatan. Entah catatan itu tertulis di atas kulit hewan, atau di atas pelepah korma, atau di tulang-tulang yang lebar, atau batu yang lebar yang tipis. Nah, Al-Quran pada waktu itu ditulis terhadap peralatan-peralatan tadi. Maka di saat dilihat, oh ternyata ini bukan
ucapan biasa, bukan ucapan manusia. Akhirnya setelah membaca itu, Umar menyesal, meminta maaf kepada adiknya, kemudian minta tolong untuk diantarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kemudian masuk Islam. Apa yang kita ambil dari kisah ini? Ini adalah bukti bahwasanya Al-Quran sejak awal diturunkan itu sudah ditulis. Begitu pula di saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Bahkan beliau menunjuk banyak sahabat, sehingga setiap kali wahyu itu turun kepada beliau, maka Rasulullah SAW selalu memanggil sahabat-sahabat sekitar yang ada, yang ditunjuk untuk menulis Al-Quran. Jadi wahyu yang diturunkan kepada Nabi kita itu sangat terjaga. Jangankan setelah turun ke Nabi Muhammad, sebelum Allah menurunkan Al-Quran, maksudnya hampir atau masa yang sudah mendekati diutusnya Nabi, Allah itu sudah melakukan penjagaan terhadap wahyu yang akan diturunkan. Bagaimana bentuk penjagaan Allah terhadap wahyu yang akan diturunkan? Yaitu langit-langit itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat yang banyak yang berbaris-baris. Tidak hanya sekedar malaikat, namun juga disiapkan pelempar-pelempar api. Yang seperti ini sudah dijelaskan di dalam surat Al-Jin, yang mana para jin mengatakan wa anna lamasnas samaa fawajadnaha muliat harasan syadida wa syuhuba. Dan tatkala kami, kata jin, yang mana mereka sudah terbiasa sebelum adanya pengutusan Nabi, mereka itu sering mencuri kabar-kabar langit. Mereka saling menata antar satu sama yang lain sampai ke pintu-pintu langit, mencari kabar apa yang akan terjadi besok. Namun di saat sudah dekat pengutusan Nabi, maka bangsa jin ini sudah tidak bisa menerobos terhadap pintu-pintu langit. Kenapa? Karena yang mereka dapati itu adalah para malaikat-malaikat dan juga api-api yang akan membakar mereka. Jadi ini bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran sebelum diturunkan. Kemudian di saat turun kepada Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu sudah mengkondisikan bahwasanya wahyu ini benar-benar harus terjaga. Sehingga apa? Yang dilakukan adalah dengan menunjuk banyak sahabat atau beberapa sahabat untuk menulisnya. Yang seperti ini sudah dijelaskan oleh Zaid bin Thabit di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, yang mana Zaid bin Thabit mengatakan, kuntu aktubu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kuntu aktubul wahya inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yumli alayya. Dulu saya selalu mencatat wahyu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendikte atas diri saya. Fa idza faraghtu qala iqra. Di saat aku sudah selesai mencatat wahyu tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada saya, coba dibaca. Fa aqra'uhu alaihi, maka aku membacakan wahyu tersebut di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
fa in kana fihi saqtun, apabila terdapat pada tulisan saya sebuah kesalahan, fa aqamahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan. Mungkin kita bertanya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan sedangkan beliau adalah al-ummi, seseorang yang tidak bisa membaca dan menulis. Iya, tapi Jibril apakah termasuk ummi? Tidak. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun ummi namun diajari oleh malaikat Jibril yang tidak ummi. Sehingga di saat ada kesalahan, kata Zaid bin Thabit, fa aqamahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan kesalahan saya. Tsumma akhruju ilan nas, setelah aku menulis dan mengoreksinya di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sudah ridho dengan tulisan saya, baru saya keluar kepada kaum muslimin untuk menjelaskan bahwasanya wahyu yang turun kepada nabi kita itu ayat ini. Ini adalah awal atau marhalah pertama dalam penulisan Al-Qur'an. Sehingga kita dapati para sahabat itu agak banyak. Walaupun ahli sejarah itu berbeda pendapat, ada yang mengatakan kurang lebih 43 penulis wahyu di Madinah, ada yang mengatakan sampai 50, ada yang mengatakan 23 seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir di dalam kitab ini Al-Bidayah wan Nihayah dan yang lainnya. Nah, ini adalah marhalah penulisan Al-Quran di zaman Nabi SAW. Jadi seluruh ayat-ayat Al-Quran setelah diturunkan itu langsung dicatat oleh para sahabat. Tidak hanya sekedar dicatat, bahkan mayoritas sahabat itu hafal terhadap seluruh Al-Quran. Nah, kemudian di zaman Abu Bakar As-Siddiq, yaitu tadi atas dasar permintaan Umar tadi, karena sebab banyak penghafal Al-Quran itu yang terbunuh, yang meninggal, maka Abu Bakar As-Siddiq pun mengiyakan, bahkan semakin hari hatinya itu semakin legowo dengan apa yang disarankan oleh Umar ibnul Khattab. Kemudian apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Strategi dalam mengumpulkan Al-Quran. Maka Abu Bakar As-Siddiq itu memilih Zaid bin Thabit sebagai ketua, bahkan sebagai seseorang yang memikul tugas ini. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memilih Zaid bin Thabit, padahal para penulis wahyu, para penulis Al-Quran itu sangat banyak, bahkan banyak yang lebih sepuh, banyak yang lebih senior, baik dari segi umur dan juga dari segi awal masuknya Islam. Zaid bin Thabit bisa ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq umurnya tidak lebih dari umur 22 tahun. Di sana ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah ibnu Umar, bahkan ada Abu Uthman, ada Ali, ada At-Tamim Ad-Dari, dan
para sahabat-sahabat yang senior. Akan tetapi Abu Bakar As-Siddiq itu lebih yakin untuk memilih Zaid bin Thabit. Apa alasannya? Alasannya itu dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada Zaid bin Thabit dengan mengatakan, innaka rajulun syab aqilun la nattahimuk. Zaid bin Thabit, saya menunjuk kamu karena engkau itu adalah seseorang yang masih muda umurnya. Kenapa kok dipilih sahabat yang masih muda? Karena ini adalah amalan yang sangat berat, sehingga dibutuhkan seseorang yang memiliki tenaga yang ekstra. Dan tenaga yang ekstra itu adalah para pemuda. Itu yang pertama. Yang kedua, aqil. Kamu ini adalah seseorang yang cerdas, yang memiliki kemampuan tinggi dalam akalnya. Bahkan Zaid bin Thabit ini pernah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk sahabat yang paling alim dalam masalah ilmu faraid. La nattahimuka, itu yang ketiga. Kami itu tidak ada sedikit keburukan di dalam hati, tuduhan terhadap dirimu. Kenapa? Karena engkau adalah seorang sahabat yang warok, kemudian agamanya bagus. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hati ini terhadap dirimu. Itu alasan yang ketiga. Yang keempat, wa qad kunta taktubul wahya inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terpenting ini adalah engkau dulu sudah bahkan sering, bahkan sahabat yang tidak pernah absen dalam menulis Al-Quran di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatatabba'il Quran wajma'hu, maka coba dicari dan kumpulkan Al-Quran. Bagaimana jawaban Zaid bin Thabit di saat diperintahkan dengan alasan itu? Maka ucapan Zaid bin Thabit itu sama seperti yang diucapkan oleh Abu Bakar di saat disarankan oleh Umar ibnul Khattab. Kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Umar itu ada di sebelahnya Abu Bakar. Bagaimana saya mau melakukan sesuatu yang mana sesuatu ini belum pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka jawaban Abu Bakar, wallahi huwa khairun. Demi Allah ya Zaid, sesungguhnya ini adalah amal kebaikan. Kemudian apa jawaban Zaid bin Thabit? Wallahi law hamalani ala an angkula jabalan minal jibal maka na athqala min hadza. Demi Allah, seandainya saya diberi tugas untuk memindahkan sebuah gunung dari tempatnya ke tempat yang lain, niscaya itu tidak seberat ini. Kenapa? Karena ini adalah masalah Al-Quran. Jangan sampai ada satu huruf pun yang keliru. Jadi karena ini adalah perintah khalifah dan keyakinan beliau atas dirinya, maka ya terpaksa diterima oleh Zaid bin Thabit. Kemudian apa langkah yang dilakukan oleh Zaid bin Thabit? Maka Zaid bin Thabit mengumumkan kepada seluruh kaum muslimin dengan mengatakan, barang siapa yang dulu pernah mencatat Al-Quran di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya ia menyerahkan tulisan itu kepadaku.
dengan membawa dua saksi. Ini bentuk kehati-hatian Zaid bin Thabit dalam mengumpulkan Al-Quran. Jadi mengumumkan kepada seluruh kaum muslimin untuk menyerahkan tulisan Al-Quran yang pernah dicatat di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa dua saksi. Sehingga Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Thabit dan Umar ibn al-Khattab untuk duduk di depan pintu masjid. Nah, sehingga para sahabat yang dulunya mencatat ayat-ayat Al-Quran di depan Nabi itu menyerahkan tulisannya itu kepada Zaid bin Thabit. Setiap kali ada yang menyodorkan tentang tulisan Al-Quran, siapa yang menyaksikan bahwasanya catatan Al-Quran ini engkau catat di depan Nabi, maka masing-masing orang itu mendatangkan dua saksi yang mengiyakan. Nah, jadi seluruh ayat Al-Quran dari awal sampai akhir itu cara pengumpulannya di zaman Abu Bakar itu seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar bersandar kepada hafalan para sahabat, tidak, akan tapi bersandar kepada catatan yang pernah dicatat di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena catatan yang dicatat di depan Rasulullah itu adalah catatan yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Seperti gambaran tadi Zaid bin Thabit. Setiap kali saya telah mencatat, maka Rasulullah meminta saya untuk membacakannya. Kalau tidak ada kesalahan, ya sudah, berarti ini benar. Kalau masih ada kesalahan, maka Rasulullah akan membenarkan. Karena Rasulullah itu masih hidup dan masih pada masa wahyu itu turun. Jadi seluruh ayat Al-Quran itu proses pengumpulannya itu seperti itu, kecuali ada dua ayat. Ada dua ayat yang tidak sesuai dengan prosedur tadi. Ada seorang sahabat yang bernama Khuzaimah bin Thabit al-Ansari. Beliau ini menyodorkan tulisan Al-Quran dua ayat. Ayat yang pertama itu adalah rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Faminhum man qada nahbah, sampai akhir ayat. Kemudian ayat yang kedua, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaikum azizun alaihi ma anittum bil mu'minina raufur rahim. Nah, dua ayat ini disodorkan kepada Zaid bin Thabit. Kemudian Zaid bin Thabit bertanya, siapa yang menyaksikan bahwasanya catatan ini dicatat di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Khuzaimah bin Thabit ini tidak memiliki dua saksi. Tidak ada. Saya tidak memiliki saksi. Namun Zaid bin Thabit dan Umar ibn al-Khattab tetap menerima catatan ini, walaupun persyaratannya tidak ada. Kenapa? Karena para sahabat itu mengingat sebuah kejadian dulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Khuzaimah bin Thabit ini. Kejadian apa? Dulu pernah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, Imam Ahmad, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani bahwasanya Khuzaimah bin Thabit ini adalah seseorang yang telah diberikan rekomendasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Khuzaimah ini kalau bersaksi maka walaupun dia sendirian itu cukup.
kedudukan Khuzaimah ini sama seperti dua orang saksi. Ini kelebihan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah, dan para sahabat semuanya itu teringat dengan Khuzaimah bin Thabit ini. Kejadian apa? Kisahnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan transaksi jual beli kuda dengan seorang badui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menawar kepada seorang badui seekor kuda. Wahai si fulan, minta berapa kudamu ini? Maka seorang badui ini berkata kepada Rasulullah, harganya sekian. Oh ya, kalau begitu saya beli. Ayo ikut saya, akan saya ambil uangnya. Nah, di antara sifat berjalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu agak lari-lari jalannya, sedangkan si badui ini jalannya nyantai, sehingga tertinggal jauh, seakan-akan jalan sendiri-sendiri. Di tengah perjalanan itu banyak orang-orang yang menawar kudanya si badui ini. Wahai si fulan, apakah kudamu akan dijual? Oh iya, minta harga berapa? Sekian. Harganya lebih tinggi daripada yang telah disepakati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak tawaran, dan orang-orang yang menawar itu tidak tahu kalau kuda ini sudah terjadi transaksi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengambil harga yang disepakati, kemudian mau membayarnya, maka si badui ini mengingkari kesepakatan tadi. Wahai Muhammad, kamu minat mau membeli kuda saya? Loh, gimana sih, kan tadi sudah jadi, saya jadi. Kayaknya tidak. Si badui ini mengingkari. Kenapa? Karena banyak tawaran yang lebih tinggi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diminta, apakah engkau punya saksi kalau transaksi tadi itu sudah jadi? Nah, di saat perbincangan Rasulullah dengan badui ini, Khuzaimah bin Thabit itu mendengarnya. Maka di saat Rasulullah diminta saksi, maka Khuzaimah bin Thabit mengacungkan tangannya, saya yang bersaksi bahwasanya engkau telah sepakat dengan Rasulullah untuk menjual kudamu dengan harga sekian. Maka dibayar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan badui setelah menerima uangnya dia pergi. Setelah badui ini pergi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Khuzaimah bin Thabit, wahai Khuzaimah, kamu benar-benar menyaksikan tadi transaksi saya dengan dia? Tidak ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak. Loh, kenapa kamu kok mau bersaksi? Ini coba jawaban berliannya Khuzaimah bin Thabit. Ya Rasulullah, engkau mengatakan wahyu turun pada hari ini ayat ini, maka kami beriman. Engkau mengabarkan ini dan itu tentang agama, maka kami mengimaninya. Apalagi cuman masalah dunia yang seperti ini. Jadi apapun yang engkau sampaikan, apalagi masalah urusan dunia yang kecil ini, saya pasti mengiyakan dan mempercayai Anda, karena Anda ini tidak seperti orang-orang kami. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat gembira dengan jawaban Khuzaimah bin Thabit ini. Maka apa ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Khuzaimah bin Thabit ini? Man syahida lahu Khuzaimah bin Thabit fahuwa hasbuh. Wahai para sahabatku, barang siapa yang bersaksi
atas salah satu kalian Khuzaimah bin Thabit, maka cukup bagi dia, walaupun dia sendirian. Nah, makanya ini termasuk kelebihan Khuzaimah bin Thabit ini, dan ini diingat oleh seluruh sahabat dalam mencatat Al-Quran tadi, terutama Zaid bin Thabit dan Umar ibn al-Khattab. Oh ya, ternyata Khuzaimah bin Thabit ini itu memiliki kelebihan. Kalau yang lain menjadi saksi dalam setiap urusan itu harus dua. Nah, tapi Khuzaimah tidak. Ia termasuk orang yang dikecualikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dua ayat tadi itu diterima oleh Zaid bin Thabit. Kenapa? Karena yang membawa itu adalah Khuzaimah bin Thabit. Nah, ini adalah pengumpulan Al-Quran di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sehingga setiap kali setelah terkumpul, maka suhuf, lembaran-lembaran catatan tadi itu dijadikan satu, diurutkan sesuai apa yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dihafal oleh seluruh para sahabat, sehingga kumpulan-kumpulan tulisan Al-Quran ini dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal, maka kumpulan-kumpulan Al-Quran ini, tulisan Al-Quran ini dipegang oleh Umar ibn al-Khattab. Setelah Umar ibn al-Khattab meninggal, maka suhuf Al-Quran ini dipegang oleh Hafsah bintu Umar dan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di zaman khilafah Utsman bin Affan itu terjadi pengumpulan Al-Quran lagi. Itu pun atas saran seorang sahabat yang sangat cerdas, yang pikirannya selalu ke depan. Sahabat ini adalah Hudzaifah ibnul Yaman, yang mana beliau ini terkenal dengan hadisnya, kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Dulu kebanyakan para sahabat Nabi itu jika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tentang hal-hal yang baik. Namun aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Kenapa saya sering bertanya tentang keburukan? Makhafatan wuqu'i fihi. Karena saya khawatir saya ini terjatuh dalam keburukan tersebut. Nah, Hudzaifah ibnul Yaman ini, seorang sahabat ini, ia dalam keadaan ikut perang, yang mana beliau ini keluar bersama kawan-kawan yang lain itu di kota Irak. Nah, di saat beliau ada di sana, itu melihat sebuah kejadian, pertikaian dua kaum muslimin. Bahkan pertikaian ini hampir menjurus kepada perkelahian dan peperangan. Sebabnya apa? Sebabnya adalah perbedaan dalam membaca Al-Quran. Sehingga orang-orang Irak membaca Al-Quran itu dengan caranya mereka. Karena di sana ada banyak sahabat yang hafal Al-Quran. Kemudian orang Syam juga memiliki bacaan tersendiri, karena masing-masing tempat itu ada sahabat yang hafal Quran dan mengajarkan Al-Quran. Nah, di situ timbul perbedaan bacaan Al-Quran, seperti wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ada yang mengatakan wa atimmul hajja wal umrata lil bait. Beda.
Ya, ada. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah, kita lanjut ya, tinggal sedikit insyaallah. Maka di saat Hudzaifah ibnul Yaman ini melihat pertikaian di antara kaum muslimin yang mana masing-masing itu ta'assub dengan bacaan masing-masing, maka Hudzaifah ibnul Yaman ini segera pulang ke Madinah untuk menjumpai khalifah pada saat itu adalah Utsman bin Affan. Sehingga diceritakan kejadian bahwasanya di sana terjadi perbedaan bacaan Al-Qur'an. Sehingga Hudzaifah ibnul Yaman menyarankan supaya bacaan Al-Qur'an itu disatukan. Sehingga apa? Sehingga Utsman pun menyetujui usulan dari Hudzaifah ibnul Yaman. Sehingga Utsman bin Affan itu mengundang beberapa sahabat, terutama orang-orang yang ahli dalam Al-Qur'an dan terutama dari orang-orang Quraisy. Sehingga pada pengumpulan Al-Qur'an pada marhalah yang ketiga ini, Utsman bin Affan kembali menunjuk Zaid bin Thabit sebagai ketua lajnah. Dan ditunjuk beberapa sahabat, kurang lebih 5 orang, yang mana 5 orang ini dari Quraisy, di bawah kepemimpinan Zaid bin Thabit. Caranya gimana? Yaitu caranya Utsman bin Affan ini adalah seorang pemimpin yang sangat pemalu, sehingga untuk meminta secara langsung mushaf yang ada di Ummul Mukminin Hafsah itu tidak enak. Akhirnya mengutus seorang utusan untuk meminjam kumpulan-kumpulan mushaf tersebut dengan mengatakan, "Wahai Hafsah, saya meminjam sementara kumpulan-kumpulan Al-Qur'an tersebut untuk kami salin dan saya tulis beberapa Al-Qur'an." Akhirnya Hafsah pun mengizinkan. Maka setelah mushaf itu ada di tangan Zaid bin Thabit, diperintahkan oleh
Utsman bin Affan supaya apa? Supaya menggandakan Al-Quran tadi, sehingga ditulis ke beberapa mushaf, menjadi mungkin lebih dari 10. Karena mushaf ini akan dikirim ke setiap daerah, dikirim ke Mesir, dikirim ke Lebanon, ke Suriah, ke Irak, ke Kufah, ke Basra. Dan setiap kali mengirim mushaf ini, Utsman bin Affan juga mengutus seorang yang hafidh Al-Quran untuk mengajarkan, kemudian mengumumkan kepada seluruh kaum muslimin supaya mencocokkan semua Al-Quran yang ada di mereka untuk mencocokkan dengan mushaf yang ditulis oleh Zaid bin Thabit tersebut. Kalau memang mushaf antum tidak bertentangan dengan mushafnya Zaid bin Thabit, maka dibiarkan. Tapi kalau ada yang bertentangan, maka hendaknya mushaf tersebut dibakar. Nah, sehingga ini yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, mengutus mengirim kepada setiap kota itu satu mushaf dan satu qari. Termasuk di Madinah itu dibuatkan 2. Satu untuk kaum muslimin, yang satu khusus untuk dirinya sendiri. Sehingga di saat Utsman bin Affan yang terbunuh pada hari Kamis malam Jumat, darahnya beliau itu mengalir ke mushaf tersebut. Ini 3 marhalah dalam penulisan Al-Quran, dan Al-Quran itu benar-benar terjaga, tidak ada satupun huruf yang kurang itu sampai detik ini. Kenapa? Yaitu tadi, karena sejak awal proses itu sudah benar-benar dilakukan dengan kehati-hatian yang luar biasa. Bahkan setelah apa yang dilakukan oleh Utsman ini, itu terjadi pengembangan lagi oleh para ulama-ulama Al-Quran, sehingga dimunculkan rumusan-rumusan tentang penulisan dengan bacaannya, huruf-huruf yang di situ tertulis atau tak tertulis, seperti alif atau waw, atau tulisan namun bacaannya beda. Kenapa kok tidak dibuang? Seperti was-samaa banainaha biaidin, itu yaknya 2. Kenapa di situ yaknya 2 kok tidak dibuang saja? Kenapa di situ yaknya 2 tapi bacaannya sama dengan yak 1? Nah, ini semua adalah warisan sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak mungkin ada seseorang yang mampu merubahnya. Sehingga dengan pembuatan kaidah-kaidah dan rumusan-rumusan tersebut, sudah tidak dikhawatirkan lagi akan kesalahan dalam Al-Quran. Walaupun Al-Quran yang asli yang ditulis oleh Utsman bin Affan itu sudah punah, namun kaum muslimin itu bisa dan mampu menulis Al-Quran sama persis seperti yang ditulis di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ulama-ulama yang takhassus dalam ilmu Al-Quran itu sudah benar-benar memahami tentang rumus-rumus dan kaedah-kaedah dalam tulisan Al-Quran. Ini adalah bentuk pengumpulan Al-Quran dan termasuk mukjizat Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
Sungguhnya kami ini yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat pertama yang memiliki jasa yang sangat besar terhadap seluruh kaum muslimin. Begitu pula Zaid bin Thabit, karena di setiap pengumpulan Al-Quran beliau selalu dijadikan ketua, baik di zaman Abu Bakar As-Siddiq dan di zaman Utsman bin Affan, bahkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau selalu di depan, tidak pernah absen, selalu mencatat wahyu yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama di saat sudah berada di Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada sesuatu yang kurang difahami. Kalau tidak, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.